Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Metodin Paki, beserta teman saya Andika Muhammad Januar, serta Aditya Mahmud dan Alparis. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah Inovasi dan Perancangan Produk yang berjudul Reslip Tatakan Anti Licin Serbaguna dari Limbah Ban. Masuk ke tahap 1, yaitu perencanaan voice of customer. Jadi tujuan dan manfaat Reslip ini itu yang pertama, ini untuk memahami kebutuhan para pekerja, para pengguna terhadap alas kerja yang aman, tidak licin dan ramah lingkungan. Serta tujuan dan manfaat yang lainnya itu yang pertama ada meningkatkan keselamatan kerja, yang kedua untuk mengurangi limbah karet, dan yang ketiga untuk mendorong kesadaran akan produk ramah lingkungan. Masih di tahap 1, perencanaan voice of customer. Di sini ada bagian identifikasi pengguna atau target dari produk Reslip ini. Yang pertama ini ada pekerja pabrik, yang kedua ada pemilik usaha UMKM, dan yang terakhir ini ada mahasiswa. Nah, di sini masuk ke tahap 1 akhir. Nah, di sini saya mewawancarai ketiga rekan saya yang tadi saya sebutkan dengan 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu ada bagaimana kondisi lantai di lingkungan Anda. Nah, rekan-rekan saya menjawab lantainya licin banget kalau hujan. Terkadang berlumut dan sudah dibersihkan pun tetap licin. Pertanyaan kedua ini, apakah Anda pernah terpleset atau hampir jatuh ketika beraktivitas? Rekan saya menjawab, sering hampir jatuh waktu beraktivitas, jatuhnya hanya sesekali, dan ya pernah terpeleset dan jatuh. Pertanyaan ketiga ini ada, menurut Anda bahan apa yang cocok untuk mencegah lantai licin? Rekan-rekan saya menjawab, bahan yang berkualitas agar tidak licin, bahan yang punya daya cengkram kuat, dan berbahan karet. Pertanyaan keempat ini ada, apakah Anda peduli kalau bahan tatakan itu dari bahan daur ulang? Rekan saya menjawab, betul, kalau bisa dari bahan bekas juga tidak apa-apa. Terus sangat peduli karena menggunakan bahan bekas. Terus rekan saya menjawab, bagus menggunakan barang yang sudah habis masa pakainya. Dan pertanyaan terakhir saya yang saya sampaikan kepada rekan saya yaitu, menurut Anda bentuk tatakan seperti apa yang nyaman dan aman digunakan? Rekan saya menjawab, tatakan karet yang mudah disusun biar mudah dipasang, dan yang terakhir ini dari busa yoga. Baik, perkenalkan, nama saya Andika Muhammad Januar dari kelompok 10. Saya akan membahas tahap 2, yaitu pengumpulan dan analisis data VOC, yang dimana pada tahap ini tim mengumpulkan masukan langsung dari pengguna voice of customer untuk mengetahui masalah dan kebutuhan mereka. Di sini ada 3 kolom, yaitu yang pertama kutipan pengguna, voice, observasi, dan indikasi kebutuhan. Yang di kutipan pengguna voice, yang pertama ada lantainya licin banget kalau kena air. Dan di observasi kita mendapatkan yaitu risiko tergelincir tinggi di area beraktivitas. Lalu indikasi kebutuhannya adalah permukaan anti slip. Dan yang kedua adalah sering hampir jatuh saat beraktivitas. Observasi kami yaitu kurangnya perlindungan lantai. Dan indikasi kebutuhannya adalah tatakan aman dan stabil. Lalu yang ketiga, karet yang bahannya berkualitas biar tidak licin. Observasi kami, pengguna paham akan keunggulan material. Indikasi kebutuhannya bahan dan karet bekas. Lalu yang keempat adalah kalau bisa dari bahan bekas juga tidak apa-apa. Observasi kami yaitu peduli lingkungan dan biaya murah. Lalu indikasi kebutuhannya yaitu material daur ulang. Dan yang terakhir adalah yang mudah disusun biar mudah dipasang. Observasi kami adalah perlu fleksibilitas umum, cut perlu fleksibilitas ukuran area, dan indikasi kebutuhannya itu desain modular dan mudah dipasang. Lalu masuk ke tahap 3, yaitu pengelompokan. Dan sintesis. Tahap ini adalah mengelompokkan kebutuhan yang sudah ditemukan pada tahap sebelumnya agar lebih mudah dipahami dan dijadikan dasar perancangan produk. Di sini pun ada 3 kolom, yaitu kelompok kebutuhan, deskripsi, dan kategori. Yang pertama adalah keamanan kerja, safety. Deskripsinya yaitu alas halus
Alas halus mencegah pekerja terbeset di area basah atau licin. Kategorinya adalah fungsional dan safety. Lalu yang kedua, ramah lingkungan, eco-friendly. Deskripsinya adalah menggunakan limbah ban bekas agar mengurangi sampah industri. Kategorinya adalah emosional. Yang ketiga, kemudahan instalasi. Deskripsinya, tatakan bisa disusun atau dilepas dengan mudah di area manapun. Kategorinya adalah fungsional. Lalu yang keempat, daya tahan. Deskripsinya merupakan tidak mudah sobek atau aus meski diinjak atau terkena beban berat. Kategorinya adalah fungsional. Lalu yang terakhir ada ergonomi. Deskripsinya adalah permukaan empuk sedikit agar tidak membuat kaki cepat lelah. Kategorinya adalah emosional. Jadi dari dua tahap tadi kita bisa memahami bahwa desain produk yang akan dibuat harus aman, ramah lingkungan, mudah dipasang, tahan lama, dan nyaman digunakan. Tahap berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izinkan saya menjelaskan empathy map untuk produk kami, yaitu Reslip tatakan anti licin serbaguna dari limbah ban. Tahap ini kami gunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana perilaku, perasaan, dan juga kebutuhan pengguna dalam menghadapi masalah lantai yang licin, baik itu di rumah ataupun di tempat kerja. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah what they see. Nah, dari hasil observasi, kami menemukan bahwa pengguna sering melihat kondisi lantai yang licin, terutama pada bagian dapur, kamar mandi, dan juga area kerja seperti laundry. Nah, mereka juga melihat banyak sekali produk anti-slip di pasaran, tapi sering tidak efektif dan juga cepat rusak. Nah, pada bagian what they heard, dari wawancara kami mendengar keluhan seperti kalau licin begini bisa jatuh nantinya, ataupun ada juga yang bilang yang karet bagus tapi cepat bau, dan ada beberapa seperti kayak harapan bahwa produk daur ulang justru bisa lebih kuat dan juga awet. Lalu, what they think and feel. Secara emosional, pengguna merasa khawatir akan keselamatan, terutama ibu rumah tangga dan juga pekerja UMKM. Mereka ingin produk yang kuat, aman, dan juga tahan lama, tetapi tetap terjangkau. Ada juga rasa ingin berkontribusi pada lingkungan lewat penggunaan bahan daur ulang. What they say and do. Dalam perilaku nyata, mereka sering membersihkan lantai berkali-kali agar tidak licin, dan menggunakan keset seadanya dari kain. Nah, sebagian juga mencoba untuk membeli produk anti-slip yang murah, tapi pada akhirnya cepat rusak juga ujung-ujungnya, ya kan? Dan untuk pain dan gain, jadi pain-nya adalah resiko tergelincir dan kualitas produk anti-slip yang buruk. Sedangkan gain-nya, mereka ingin produk yang benar-benar anti licin, kuat, mudah dibersihkan, dan juga ramah lingkungan. Jadi untuk kesimpulan empathy map ini, di mana pengguna Reslip menginginkan solusi sederhana tapi berdampak besar, produk anti-slip yang aman, yang kuat, dan juga tahan lama, serta peduli dengan lingkungan. Hal ini yang menjadi dasar kami untuk mengembangkan desain dan juga spesifikasi produk Reslip. Bagian tahap 4 ini, prioritas kebutuhan atau model kanonya. Setelah mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui VOC, kami melanjutkan ke tahap 4, yaitu prioritas kebutuhan pengguna dengan menggunakan model Kano. Nah, model ini membantu kami memahami mana kebutuhan yang wajib dipenuhi, mana
yang menambah kepuasan dan mana yang menjadi nilai pembeda untuk produk kami ini. Nah, untuk di berikut hasil klasifikasinya ya, bisa dilihat kebutuhan pengguna kategori Carnot, artinya permukaan licin, maksud saya permukaan tidak licin, must be, kebutuhan dasar, wajib ada, tahan lama, dan kuat, performance semakin kuat, semakin puas pengguna. Mudah dipasang ataupun disusun, performance, memberikan fleksibilitas dan juga efisiensi. Dan untuk ramah lingkungan, atraktif, menambah nilai emosional dan kebanggaan pengguna. Lalu ada ergonomi, maksud saya ergonomis dan empuk, atraktif, meningkatkan kenyamanan tak terduga. Harga terjangkau, must be. Ini faktor utama dalam keputusan beli. Dari hasil analisa atau analisis, kebutuhan dengan kategori must be seperti anti licin dan juga harga terjangkau menjadi prioritas utama yang wajib dipenuhi. Selanjutnya dari aspek performance seperti ketahanan dan juga kemudahan pemasangan menjadi daya saing utama produk kami. Dan yang terakhir itu adalah aspek atraktif seperti ramah lingkungan dan kenyamanan ergonomis menjadi nilai tambah yang membeda Rislip dari produk lain. Nah, jadi kesimpulan untuk tahap 4 ini dengan menggunakan model Kano, kesimpulannya di mana strategi mengembangkan Rislip kami ini berfokus pada 3 hal. Yang pertama adalah memastikan fungsi dasar, anti-slip dan harga yang terpenuhi. Maksud saya harga murah yang terpenuhi. Yang kedua adalah memperkuat performance produk agar lebih awet dan juga praktis. Dan yang terakhir adalah menonjolkan nilai hijau dan kenyamanan sekaligus sebagai daya tarik emosional pengguna. Nah, dengan memahami empathy map dan juga memprioritaskan kebutuhan melalui Kano model, kami merancang Rislip yang tidak hanya fungsional dan juga efisien, tapi juga mencerminkan nilai kebijaksanaan, maksud saya keberlanjutan dan keselamatan pengguna. Perkenalkan, nama saya Suhail Paris. Saya akan menjelaskan tahap 5, yaitu formulasi CRS. Yang pertama, pengguna membutuhkan alas yang dapat mencegah lantai licin untuk menjaga keselamatan selama beraktivitas. Yang kedua, pengguna ingin produk terbuat dari bahan daur ulang seperti karet ban bekas agar lebih ramah lingkungan dan ekonomis. CRS yang ketiga, pengguna mengharapkan tatakan yang mudah disusun, dilepas, dan dipindahkan sesuai area beraktivitas. Yang keempat, pengguna membutuhkan alas yang kuat, tahan lama, dan tidak mudah sobek meski terkena beban berat ataupun cairan. Yang terakhir, pengguna ingin alas yang nyaman diinjak meski berdiri lama agar tidak membuat kaki cepat lelah. Selanjutnya tahap ke-6, yaitu translasi ke critical to quantity. Di sini kami menggunakan metode CTK tree. Bagian pertama ada need, yaitu tatakan anti licin. Bagian kedua, driver. Yang pertama, permukaan anti-slip. CTK-nya pola bergerigi. Jadi kami menggunakan pola bergerigi untuk mencegah slip. Yang kedua, bahan dasar karet bekas. CTK-nya karet tebal 1 sampai 1,5 cm. Yang ketiga, material daur ulang. CTK-nya ban bekas dipres ulang. Jadi, kami mempres ulang ban bekas agar menjadi tatakan yang rata. Yang keempat, aman dan stabil. CTK-nya kami menambahkan lapisan karet halus bertekstur. Yang kelima,
desain modular dan mudah dipasang. CTK-nya berbentuk puzzle. Nah, yang terakhir tahap ketujuh, yaitu formulasi spesifikasi CTK. Di sini ada 7 aktivitas yang akan kami lakukan. Aktivitas pertama, membuat prototipe awal. Kegiatannya membuat 3 model reslip dari potongan ban bekas yang dipres manual dengan alat pres sederhana, yang bertujuan melihat bentuk dan kualitas awal. Yang kedua, uji ketahanan beban. Kegiatan yang kami lakukan menempatkan beban statis 100-150 kg selama 24 jam di atas tatakan, yang bertujuan mengukur deformasi dan daya lenting karet setelah tekanan lama. Aktivitas yang ketiga, uji daya cengkram atau anti-slip test. Kegiatannya mengukur koefisien gesek antara permukaan reslip dengan sol sepatu di kondisi kering ataupun basah. Tujuan pengujiannya mengetahui tingkat keamanan saat diinjak di kondisi licin. Aktivitas yang keempat, uji ketahanan cairan, minyak ataupun air. Kegiatannya menyiram permukaan dengan air, oli, dan sabun untuk melihat apakah material menyerap atau terdegradasi. Tujuan pengujiannya menjamin daya tahan terhadap lingkungan kerja nyata. Aktivitas kelima, uji kenyamanan atau ergonomi. Kegiatannya, pengguna berdiri di atas reslip selama kurang lebih 1 jam, lalu menilai kenyamanan kaki dengan metode kuesioner sederhana. Tujuan pengujiannya menilai tingkat kenyamanan dan kelelahan pengguna. Aktivitas yang keenam, evaluasi dan perbaikan desain. Kegiatannya menyesuaikan ketebalan tekstur dan pola sambungan berdasarkan hasil uji awal, yang bertujuan meningkatkan fungsi dan keawetan produk. Aktivitas yang terakhir nih, uji lapangan, simulasi di bengkel ataupun laboratorium. Kegiatannya pasang reslip di area kerja nyata untuk pengujian 3-5 hari, yang bertujuan melihat performa aktual dan umpan balik pengguna.